What? 4వ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి. Hai Sobat BFers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film drama aksi berjudul Jungga yang dirilis tahun 2018, di mana film ini bercerita tentang seorang pemuda yang baru menyadari kalau dirinya adalah keturunan dari mafia-mafia yang sangat disegani. Lalu pemuda ini pun berencana untuk mendapatkan kembali properti milik ayahnya dulu yang kini berada di tangan pejabat besar. Apakah rencana pemuda tersebut berhasil? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan seorang polisi yang bernama Manikanta, di mana Manikanta mendapatkan perintah dari atasannya untuk mengeksekusi seorang kepala gangster yang sangat disegani. Walau Manikanta terlihat takut mendapatkan perintah tersebut, tapi terpaksa dia harus melakukannya. Di lapas, ada seorang anak buah Manikanta yang bernama Talasimba yang mencoba membangunkan sosok kepala gangster yang dimaksud. Dengan ketakutan, Talasimba mencoba membangunkan pria tersebut dengan rasa takut. Tapi akhirnya Talasimba memiliki ide membangunkan pria tersebut supaya tidak merasa terganggu, yaitu dengan suara musik yang diputarnya. Pria ini bernama Jungga. Di sini, Talasimba memberitahu Jungga kalau dia akan segera dipindahkan ke lapas lainnya. Tapi Jungga menaruh curiga dengan mereka karena Manikanta tidak menggunakan seragam polisinya saat bertugas. Walau curiga, Jungga tetap mengikuti keinginan mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Di dalam mobil, Jungga mengetahui kalau dia akan dieksekusi, tapi Jungga memiliki keraguan kalau mereka bisa mengeksekusinya. Bahkan, saat Jungga ditodongkan senjata, dia tetap tenang. Selain itu menjelaskan kalau senjata yang digunakan Manikanta sering macet, karena Jungga pernah mengalami saat menggunakan senjata tersebut. Kini, mereka berdua yang memiliki keraguan dan penasaran dengan sosok Jungga, karena walau Jungga sudah mengetahui akan dieksekusi, tapi dia tetap tenang dan tanpa kepanikan. Jungga pun bercerita, dulu dia adalah seorang kondektur bus. Jungga adalah seorang yang memiliki ingatan yang tinggi. Bahkan, dia bisa mengingat penumpang mana saja yang belum membayar ongkos bus kepadanya. Setiap hari, Jungga selalu mengarahkan busnya keluar sedikit dari rutenya untuk menjemput seorang gadis yang bernama Topul, gadis yang sangat dicintai Jungga. Ternyata, Jungga memiliki saingan, di mana ada seorang pria yang juga sedang mengejar cinta Topul. Pria itu terus menggoda Topul, hingga Jungga memberikan peringatan kepada pria itu di depan Topul, dan membuat pria itu turun dari bus. Tapi, pria itu kembali dengan membawa gerombolan temannya. Topul pun berpikir kalau Jungga akan berkelahi membelanya. Tapi ternyata Jungga hanya terdiam saat dipukul pria tersebut. Setelahnya, Jungga pun mengadukan hal pemukulan tersebut kepada temannya yang bernama Yoyo. Di sini, Jungga meminta bantuan Yoyo untuk mengantarkan kepada kenalannya yang juga seorang preman, untuk membalaskan perbuatan para pemuda tersebut kepadanya. Tibalah mereka di rumah seorang preman teman Yoyo. Di sini, Yoyo meminta Jungga untuk tetap di luar sambil menjaga sepeda motor, karena Yoyo yang akan menemui preman tersebut. Ternyata, teman Yoyo saat ini sedang pergi ke Tirupati, dan ucapan tersebut pun didengar Jungga. Setelahnya, Yoyo berbohong pada Jungga di mana Jungga sudah mengetahui kalau sebenarnya teman Yoyo saat ini tidak berada di rumahnya. Dan akhirnya,
Jungga sendiri yang mengambil keputusan untuk menghajar kembali orang-orang yang telah memukulnya. Di rumah, ibu dan nenek Jungga mendapatkan kabar kalau Jungga telah menghajar sekelompok orang. Ibunya merasa kesal dan emosi dengan tindakan Jungga. Selama ini ibunya sengaja menyembunyikan identitas keluarganya, termasuk pada Jungga sendiri, di mana sebenarnya Jungga adalah keturunan dari kepala gangster yang sangat disegani. Ibunya sangat tidak menyukai perilaku suami dan ayahnya. Selain sering melakukan tindak kejahatan, mereka juga bertindak boros dan hobi berfoya. Bahkan karena hidup dengan borosnya, mereka sampai kehilangan gedung teater miliknya, yang kini telah dibeli seseorang yang bernama Mr. Reddy. Ibunya meminta kepada Jungga untuk tidak mengikuti jejak ayah dan kakeknya. Tapi, Jungga menjelaskan kalau pola hidup boros ayah dan kakeknya yang salah. Dan kini Jungga bertekad akan mengambil kembali gedung teater apa yang telah dimiliki keluarganya, walau menjadi seorang gangster seperti ayah dan kakeknya sekalipun. Singkat cerita, kini Jungga berubah. Dia melakukan tindakan kejahatan apapun untuk mendapatkan banyak uang dan perhiasan. Selain itu, Jungga dan anak buahnya juga membuka jasa untuk menjadi pembunuh bayaran. Walaupun dibayar di bawah standar biaya pembunuh bayaran lainnya, Jungga akan tetap melakukannya, karena uang hasil pekerjaannya tersebut akan ditabungkan untuk membeli kembali gedung teater keluarganya. Kini, mereka semua bingung dengan ongkos untuk menuju target yang akan dieksekusinya, karena semua uang bayaran pembunuhan tersebut telah ditabungkan Jungga untuk impiannya membeli kembali teaternya. Tapi, bukan Jungga namanya kalau dia tidak memiliki ide. Jungga, Yoyo, dan temannya pun berangkat ke rumah target. Tapi di perjalanan, Jungga menyuruh Yoyo untuk mencari penumpang yang akan satu tujuan dengannya, karena dengan hal tersebut akan mengurangi biaya pengeluaran mereka. Setelahnya, Yoyo dan temannya sudah berada di ruangan target. Mereka pun menunggu perintah dari Jungga untuk mengeksekusinya. Saat target terbangun, dia pun merasa kaget karena mengetahui akan dibunuhnya. Pria itu sempat menawarkan beberapa uang yang membuat Yoyo sempat tergiur. Tapi Jungga mendengar ucapan mereka dan mengatakan kalau mereka harus tetap profesional untuk mengeksekusinya, walau dengan biaya murah. Tapi sebelum mengeksekusi, Jungga menyuruh Yoyo untuk mengambil beberapa makanan di kulkas pria tersebut dan melucuti semua perhiasan yang digunakannya. Dan barulah membuang pria tersebut dari apartemen di atas ketinggian lantai 20. Setelah kejadian tersebut, Jungga semakin dikenal sebagai gangster yang cukup disegani. Bahkan, ketua gangster besar di daerah tersebut yang bernama Sobaraju telah mendengar perihal sosok Jungga yang telah merusak harga untuk biaya membunuh seseorang. Dan Sobaraju menyuruh anak buahnya supaya Jungga segera menemuinya. Saat Sobaraju mengadakan pertemuan dengan para ketua gangster lainnya, mereka semua protes karena ada orang yang telah menjatuhkan harga untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. Dan para ketua gangster tersebut merasa penasaran dengan sosok Jungga tersebut. Tibalah Jungga di hadapan Sobaraju dan para ketua gangster lainnya. Di sini, Jungga tidak merasa takut sedikit pun. Bahkan juga mengolok para ketua gangster yang berada di ruangan tersebut. Sobaraju pun memperingatkan Jungga supaya tidak menurunkan harga pasaran pada pekerjaannya. Tapi Jungga menolaknya, karena dia memiliki prinsip sendiri untuk dapat mencapai pada posisi seperti ini. Setelah Jungga pergi, salah satu ketua gangster memberitahu Sobaraju kalau semua yang dilakukan Jungga semata-mata hanya untuk memiliki gedung teater yang saat ini berada di tangan Mr. Reddy. Di sela Jungga bercerita,
Manikanta dan Talasimha penasaran dengan cerita sosok wanita yang Jungga cintai. Karena setelah Jungga menjadi ketua gangster, mereka berdua tidak mendengar cerita dari Jungga. Jungga pun melanjutkan ceritanya. Setelah Jungga memiliki nama besar, Topul menemui Jungga dan meminta Jungga untuk menikahinya. Mendengar permintaan Topul, Jungga pun sangat bahagia. Dan karena Topul menganggap Jungga telah menjadi gangster besar, Topul meminta Jungga untuk memberikan banyak mas kawin dan ratusan mobil yang mengiringi pernikahannya. Selain itu, Topul meminta Jungga untuk membelikan kain sari setiap harinya. Mendengar permintaan tersebut, seketika Jungga berubah pikiran untuk menikahinya dan pergi berlari meninggalkan Topul begitu saja. Saat Jungga sedang mengadakan rapat dengan anak buahnya, tiba-tiba Jungga mendapatkan kabar kalau gedung teater yang sedang diincarnya akan dihancurkan. Seketika Jungga mendatangi lokasi tersebut dan mencoba menghentikan kegiatan pembongkaran gedung teater. Bahkan juga menghajar para pekerja yang mencoba menghancurkan gedung teater tersebut. Saat kejadian itu, muncullah seorang pria tua yang bernama Sukumar, di mana Sukumar adalah bekas anak buah dari kakek dan ayahnya Jungga. Jungga meminta supaya Sukumar menghentikan kegiatan pembongkaran gedung teater tersebut, karena Jungga akan membayar kembali bangunan tersebut. Dan Sukumar pun membantu Jungga dengan memberikan akses supaya Jungga bisa menemui Mr. Reddy. Esok harinya, Jungga mendatangi Mr. Reddy di kediamannya. Lalu, seorang anak buahnya memberitahu Mr. Reddy kalau Jungga menemui dirinya bermaksud untuk membeli gedung teater miliknya. Setelah Jungga membacakan kontrak dan mengutarakan maksud kedatangannya, Mr. Reddy menolak harga yang diberikan Jungga, karena nilai uang tersebut sama seperti nilai di waktu Mr. Reddy membelinya. Untuk itu Mr. Reddy menjelaskan kalau ingin membeli teater tersebut harus dengan nilai uang yang jelas lebih banyak dari yang Jungga tawarkan. Dan saat anak buah Mr. Reddy mencoba mengamankan Jungga yang mencoba mendekati Mr. Reddy, salah satu anak buahnya tidak sengaja merobek pakaian Jungga, dan hal itu langsung membuatnya emosi. Lalu, Jungga menghubungi Sukumar dan menanyakan informasi tentang anak gadis dari Mr. Reddy, karena Jungga berniat akan menculik anak gadis Mr. Reddy tersebut. Dan Sukumar pun memberitahu Jungga kalau putri Mr. Reddy saat ini sedang berada di Paris. Singkat cerita, tibalah Jungga di Paris bersama Yoyo. Jungga pergi ke Paris menggunakan uang yang akan digunakan membeli teater untuk ongkosnya. Bahkan juga membawa perbekalan sendiri karena terlalu hemat dan iritnya. Mereka pun membeli pakaian layaknya seorang bos supaya tak ada yang menaruh curiga kepada mereka. Selain itu, Jungga dan Yoyo menginap di sebuah hotel mewah karena mendapat informasi kalau anak gadis Mr. Reddy sedang menginap di hotel tersebut. Dan di kamar, Jungga baru menyadari kalau uangnya telah dibelanjakan untuk membeli pakaian yang dianggapnya terlalu mahal. Dan hal itu membuat Jungga sangat marah kepada Yoyo karena Jungga merasa telah dibohonginya. Setelah itu, Jungga menyuruh Yoyo mengetuk pintu kamar hotel yang ditinggali anak gadis Mr. Reddy. Tapi beberapa bodyguard mulai mendekati mereka. Kutuk! Setelah diketuk beberapa kali, muncullah anak gadis Mr. Reddy yang bernama Yalini. Seketika Jungga terpana melihat sosok dari Yalini, bahkan lupa sesaat dengan niat untuk menculiknya. Dan di waktu bersamaan, bodyguard Yalini pun siap untuk menembak Jungga dan Yoyo. Karena posisi mereka terancam, Yoyo beralasan pada Yalini kalau mereka salah mengetuk pintu kamar. Dan karena mereka sama-sama dari India, Yalini pun penasaran apa yang mereka kerjakan di Paris. Tapi lagi-lagi Yoyo berbohong kalau mereka adalah seorang manajer produksi film yang ingin meninjau beberapa lokasi. Dan setelah Yalini menganggap kondisi aman baginya, Yalini pun meminta bodyguardnya untuk menurunkan senjata mereka. Setelahnya, mereka didatangi gadis lokal sebagai guide tournya yang bernama Kaiki. Dan Kaiki pun baru menyadari kalau pria yang dipeluknya bukanlah Jungga. Dan seketika Kaiki merasa kesal pada Yoyo. Setelah berkenalan,
Jungga meminta Kaiki membantunya apa saja yang dibutuhkannya. Esok harinya, Kaiki mengantarkan Jungga membeli bom asap dan beralasan untuk keperluan filmnya. Setelah pegawai toko tersebut membawakan beberapa bom asap, ternyata Jungga tidak memiliki uang untuk membelinya. Akhirnya Jungga memiliki ide untuk mengasapi toko tersebut dan membawa lari beberapa bom asap. मेरा माట్లాడుకుంటున్నారు 19 cubic meters. Di malam hari, Jungga membuntuti Yalini karena berencana akan menculiknya. Dan saat di perjalanan, Yalini meminta mobilnya untuk berhenti karena Yalini mendengar lagu kesukaannya. Dan turunlah Yalini dari mobilnya untuk menari dan bernyanyi musik kesukaannya. Setelah Yalini puas menari dan bernyanyi, dia pun berniat kembali ke mobilnya. Dan saat bersamaan Jungga sudah memasang bom asap di mobilnya. Setelah mendapati beberapa bodyguardnya pingsan, Jungga tidak melihat keberadaan Yalini dan kehilangan target culiknya. Jungga pun bingung, ternyata ada orang lain yang juga berniat menculik Yalini. Jungga khawatir jika dia gagal menculik Yalini, otomatis dia akan kehilangan gedung teaternya. Tapi Jungga memiliki ide, di mana dia akan tetap menghubungi Mr. Reddy dan Jungga berbohong kalau dia telah menculik putrinya yang bernama Yalini. Jungga pun berhasil meyakinkan Mr. Reddy dan meminta pertukaran putrinya dengan gedung teater yang diinginkannya 2 hari kemudian. Dengan terpaksa, Mr. Reddy menyetujui keinginan Jungga tersebut. Sementara itu, polisi Paris juga mengkonfirmasi kalau Jungga lah yang telah menculik Yalini karena didukung beberapa rekaman CCTV, dan hal itu semakin membuat yakin Mr. Reddy. Beberapa saat kemudian, Jungga mulai dikepung polisi di kamar hotelnya, dan beruntungnya Jungga pun berhasil kabur bersama Yoyo dari pengepungan tersebut. Setelahnya, Jungga memberitahu ibunya kalau 2 hari kemudian Mr. Reddy akan memberikan gedung teater kepada ibunya. Karena Mr. Reddy percaya Jungga telah menculik putrinya, di mana sebenarnya putri dari Mr. Reddy tersebut tidak berada bersama Jungga. Tapi, Jungga meminta ibunya tetap tenang seakan Jungga sedang menculik putri dari Mr. Reddy. Karena lapar, mereka pun masuk ke sebuah restoran walau tidak memiliki uang. Dan saat seorang pelayan oriental datang melayani mereka, tiba-tiba Jungga teringat dengan salah satu bodyguard Yalini yang saat kejadian pengeboman asap tidak bersama dengan bodyguard lainnya. Jungga pun menelpon Kaiki untuk meminta bantuan untuk mencarikan satu orang berwajah oriental dan beralasan untuk sebuah pemotretan. Setelah tiba di kantor sebuah jasa keamanan, Kaiki meminta satu orang berwajah oriental untuk bekerja dengannya. Petugas itu pun menjelaskan, kemarin ada satu pria bernama Wu, dan benar saja ternyata pria itu yang bekerja sebagai bodyguard Yalini beberapa hari yang lalu. Tapi sayangnya, Wu telah resign dari pekerjaannya kemarin. Setelah mendapatkan di mana alamat Wu berada, Jungga pun mengejarnya dan langsung menghajar pria tersebut dan juga teman-temannya. Where? Chambord, Italian drug mafia. Italian drug mafia? Jadi, rencana gembong mafia Italia yang dipimpin Roberto ini adalah untuk melakukan pertukaran Yalini dengan pimpinan besar mereka yang sedang ditahan. Dengan ini dipastikan pihak Prancis akan menyetujui tuntutan mereka, karena yang disandra adalah orang asing yang berada di negaranya. Lalu, seorang anak buah Roberto memberitahu kalau media Prancis malah memberitakan penculikan Yalini yang dilakukan oleh seorang pria bernama Jungga. Dan hal ini malah membuat keuntungan buat para mafia Italia tersebut, karena mereka bisa bermain dengan aman. ఈ గేమ్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది. వాడితోటి సేఫ్ ప్లే ఆడించి మనం మన డిమాండ్స్ ని అచీవ్ చేసుకో. Setelah beberapa saat kemudian, tibalah Jungga di markas mafia Italia tersebut. Dan benar saja, di situ Jungga melihat Yalini yang sedang disekap. Tapi, Roberto dan anak buahnya mengetahui kedatangan Jungga.
Bahkan dalam pelariannya, Jungga mendapatkan sebuah mobil yang dihentikannya. Hingga tiba-tiba di tengah perjalanan, tiba-tiba Yalini menyetop mobil yang dikendarai Jungga. Di sini, Yalini mengira kalau Jungga telah menyelamatkannya, di mana sebenarnya Jungga juga berniat menculik Yalini. Hal ini pun diibaratkan pucuk dicinta ulam pun tiba, dan Jungga pun pergi menginjak pedal gasnya dalam-dalam, karena anak buah Roberto masih mengejarnya. Dalam pengejaran, karena Jungga tidak mengetahui daerah tersebut, Yalini pun membantu mengarahkannya, dan tiba-tiba anak buah Roberto menghentikan pengejarannya. Hal itu disebabkan karena Yalini telah mengarahkan Jungga ke sebuah kantor polisi. Dan saat Yalini mencoba mendekati seorang anggota polisi, tiba-tiba Jungga berakting mengeluarkan senjatanya, supaya seolah polisi itu mengarahkan senjatanya ke Yalini. Yalini pun ketakutan dan kembali menaiki mobil bersama Jungga. Shoot చేస్తున్నారు వచ్చే త్వరగా వచ్చే. Setelah pengejaran, Yalini tertidur karena merasa lelah. Dan momen itu dimanfaatkan Jungga untuk memotret Yalini seolah Jungga sedang menculiknya. Dan hasil foto tersebut dikirimkan ke Mr. Reddy. Hal itu pun semakin membuat Mr. Reddy khawatir dan meminta segera untuk mengganti nama kepemilikan gedung teaternya pada ibu Jungga. Sementara itu, di saat Jungga lengah, Yalini mengambil kesempatan mencuri ponsel milik Jungga, di mana Yalini akan memberi kabar pada ayahnya. Di sini, Yalini tidak menyadari kalau sebenarnya Yalini sedang diculik Jungga. Yalini pun mengabari ayahnya kalau dia telah lolos dari penculikan, dan sudah pasti Mr. Reddy membatalkan penyerahan gedung teater pada ibu Jungga. Setelah Jungga mengetahui kalau Yalini telah mengabari ayahnya, seketika Jungga merasa shock dan emosi. Yalini pun merasa bingung dengan apa yang terjadi. Dan singkat ceritanya, Jungga menceritakan semuanya, bahkan sebenarnya tanpa disadari Yalini sedang diculik Jungga supaya mendapatkan kembali gedung teater milik keluarganya dulu. Dan saat Jungga menjelaskan semuanya, tiba-tiba Yalini menghilang, di mana Yalini sedang menelpon ayahnya kembali, dan berakting memberitahu kalau saat ini Yalini kembali ditangkap. Dan Yalini meminta supaya ayahnya memberikan gedung teater pada ibu Jungga. Seketika Mr. Reddy merubah keputusannya dan meminta segera ibu Jungga menerima surat kepemilikan gedung teater tersebut, supaya Yalini terselamatkan. Fine. Tipu. Ayo, sign చేస్తున్నానమ్మా. Sign చేసేసారా? ఇంకేమైనా కావాలా? వద్దు. Setelah itu, tiba-tiba saja Roberto dan anak buahnya menemukan mereka, dan dibawalah mereka berdua untuk mengadakan pertukaran sandera dengan polisi. Beberapa saat kemudian, pertukaran sandera pun akan dilakukan, di mana Yalini dan Jungga akan ditukar dengan seorang pemimpin mafia besar. Tapi, polisi telah merencanakan rencana dan skenario terburuk yang akan terjadi. Jungga pun berjalan ke depan seperti tidak ada yang sedang terjadi. Walau ada sedikit pembicaraan antara Jungga dan Yalini, para mafia mencurigai kalau mereka merencanakan sesuatu. Dan di lokasi terlihat ada seorang mafia penembak jitu yang sedang membidik Yalini. Saat Yalini mulai berjalan mendekat, tiba-tiba mafia itu menembakkan ke arah Yalini. Tapi sayangnya tembakan itu meleset. Di mana sebenarnya Jungga telah mengetahui keberadaan penembak itu dan segera mendorong jatuh Yalini. Lalu dengan cepatnya mengambil sebuah pistol polisi dan menembakkan ke arah pemimpin mafia tersebut. Dan setelah itu kejadian baku tembak antara mafia Italia dan polisi Prancis pun tak terelakkan. Setelahnya, Jungga menjelaskan ceritanya pada Manikanta dan Talasimba,
kalau dia dibebaskan dari kepolisian Prancis karena Ryalini menjelaskan kejadian sebenarnya. Lalu, Jungga kembali menceritakan, setibanya di India mereka mengadakan sebuah pesta bersama anak buahnya. Tapi tetap saja Jungga yang tak berubah, seorang mafia pelit dan irit, di mana di pesta itu Jungga hanya menyediakan sebuah kue untuk bersama. ఓ గట్టెడ్ చక్కెర కాస్త క్యాస్టర్ పౌడర్ వేసినా కూడా బాగా ఆలోచించు. Tapi, setelah mendengar sebagian kisah Jungga, Manikanta tetap saja berniat mengeksekusi Jungga, hingga tiba-tiba mobil mereka menabrak sebuah truk di depannya. Karena kecelakaan tersebut, Jungga berhasil lolos dari eksekusi yang akan dilakukan polisi kepadanya. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis nggak pakai dosa. Lalu tekan tombol loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.